Dalam kaitan ini, sebelum menetapkan program prioritas, penting bagi DSN MUI untuk melihat dan menyesuaikan berbagai rencana kerjanya dan roadmap dari berbagai pihak, khususnya dari pihak pemerintah. Sehingga diharapkan apa yang diprogramkan DSN MUI mempunyai kesinambungan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga instansi lain dan betul-betul mencerminkan juga kebutuhan masyarakat. Dalam kaitan ini, pemerintah juga mendorong sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk ikut serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Sejak diterbitkannya Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Indonesia memasuki babak baru di dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam pengembangan industri produk halal, penekanan utamanya program KNKS ini antara lain pada penguatan ekosistem seperti pengembangan kawasan industri halal KIH yang sekarang ini sudah ada, antara lain yaitu modern industri di Cikande dan kemudian halal industrial park di Sidoarjo dan juga ada 6 lain-lain yang juga akan dikembangkan lagi. Ya, ini sudah ada. Kemudian juga layanan sertifikasi halal satu atap, one stop service. Nanti hanya di satu tempat itu semua dilayani satu kali, diurus semuanya oleh kawasan industri halal itu, sehingga tidak perlu dia mengurus ke sana ke sini untuk mempermudah. Kemudian dukungan ketersediaan bahan baku dan fasilitas ekspor. Penguatan dukungan pemasaran ke pasar global sebagai bagian dari rantai nilai produk halal global atau Global Halal Value Chain. Nah, langkah-langkah ini diperlukan dalam rangka mencapai tujuan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekspor produk halal global. Dalam pengembangan bidang industri keuangan syariah, langkah besar yang baru-baru ini diambil pemerintah adalah melakukan merger bank-bank syariah milik Himbara menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia BSI. Nah, langkah ini akan mengangkat kemampuan dan daya saing Bank Syariah Indonesia atau BSI dalam memberikan layanan baik pada tataran domestik maupun global, baik untuk pengusaha kecil maupun juga untuk pengusaha besar. Jadi bukan hanya untuk pengusaha besar saja, tapi pengusaha kecil pun tetapi yang besar pun bisa dilayani dan memiliki daya saing bukan saja nasional tapi juga global. Melalui merger ini, BSI akan memiliki total aset yang diperkirakan mencapai lebih dari 214 triliun, ditunjang oleh 1.200 kantor cabang, 1.700 jaringan ATM, sekitar 20.000 pegawai. Jadi rapat pleno perdana DSN MUI ini saya harapkan dapat membahas dan menghasilkan keputusan-keputusan terutama mengenai fokus kinerja DSN MUI ke depan, baik terkait dengan fatwa, kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta berbagai langkah dan strategi dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan DSN MUI.